Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saripudin dari kelas CK 001 jurusan Manajemen Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas individu tentang Microsoft Word. Oke. Saya sendiri yang membuat, Arif Saripudin, dengan NIM di bawah ini 191010550665 dari Universitas Pamulang, Unpam. Selanjutnya, kita membahas tentang pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office dan memformat dokumen, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, masih di pengertian tentang Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Selanjutnya, ini di sini saya kasih contoh gambaran tampilan Microsoft Word. Microsoft Word mempunyai antarmuka yang mudah dipahami untuk pengguna pemula. Oke, selanjutnya, fungsi Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu seperti tadi, membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Saya kasih contoh di sini. Membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Kedua, mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Selanjutnya, untuk ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika. Oke, selanjutnya, fitur umum Microsoft Word. Sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler, Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan sebagai berikut. WYSIWYG. Sejak pertama rilis tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan WYSIWYG atau disingkat What you see is what you get. Hal ini untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak.
Kedua, spell check. Microscope Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja penelitian, eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Typo atau biasa disebut typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, format huruf, dan lain-lain. Keempat, fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Kelima, dukungan aplikasi lain add-ins. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office seperti PDF, Reader, dan Grammarly. Oke, selanjutnya ekstensi nama file dokumen Microsoft Word. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word bervariasi sesuai versi software yang digunakan. Microsoft Word 2007 dan di bawahnya akan menghasilkan ekstensi nama file dokumen. Yang kedua, Microsoft Word 2010 dan di atasnya akan menghasilkan ekstensi nama file doc. Ekstensi nama file adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya, dokumen 1.docx adalah sebuah file dokumen yang dihasilkan Microsoft Word. Oke, selanjutnya tampilan Microsoft Word adalah setiap tampilan pada Word yang digunakan pengguna akses semua fitur untuk membuat dokumen. Untuk mempelajari Microsoft Word dengan lebih mudah, perlu dipahami mengenai fungsi setiap tampilan tersebut di bidang desain software. Tampilan ini disebut dengan user interface atau antarmuka Microsoft Word. Sebagai pengembang software terpopuler, Microsoft selalu mengedepankan user friendly untuk desain setiap softwarenya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna software brainware mengoperasikan dan mempelajari Word. Oke. Selanjutnya, fungsi dan bagian-bagian Microsoft Word. Nah, di sini saya akan jelaskan dan di sini saya perlihatkan contohnya. Contoh seperti Quick Access Toolbar, Title Bar, Kontrol Jendela, Windows Management, Ribbon, dan lainnya. Status bar seperti di gambar. Oke, terdapat beberapa tampilan utama yaitu Workspace, Ribbon, Quick Access Toolbar yang tadi saya sebutkan, Title Bar, Windows Management, Tab Management, Scroll Bar, Status Bar, Ruler, Text Cursor, Page View, dan Account and Share. Nah, ini di sini saya jelaskan dan saya berikan contoh gambar di sini. Oke, selanjutnya ini saya perjelaskan bagian-bagian yang saya sebutkan di gambar ini. Berikut penjelasan 12 bagian tampilan yang sering digunakan pada Microsoft Office Word beserta fungsinya. Di sini saya jelaskan. Nomor 1, Workspace adalah atau biasa dibilang lembar kerja. Kedua, Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan diprint. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Ketiga, Ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word.
berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Berikut ilustrasi ribbon pada Microsoft Word. Nah, di bawah ini selanjutnya saya akan berikan contoh ribbon. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya perjelas lagi. Ribbon Microsoft Word umumnya memuat 9 menu utama, yaitu menu file. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. 2. Menu home. Menu home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan, dan lainnya. Ketiga, insert. Insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data baik foto, video, dan lainnya. Oke. Selanjutnya penjelasannya. Menu desain yang keempat. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja seperti border atau bingkai dan lainnya. Menu kelima. Menu layout. Menu layout merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Menu keenam. Menu reference. Menu reference merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Menu ketujuh. Menu mailing. Menu mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Menu 8. Menu review. Menu review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Menu 9. Menu view. Menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan, menampilkan navigation, pen, dan lainnya. Oke, menu selanjutnya. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Berikut ilustrasi Quick Access Toolbar pada Microsoft Word. Saya kasih contoh gambarnya. Nah, ini Quick Access Toolbar. Ada menu New, Open, Save, Email, Quick Print, Print, Preview, and Print, Spelling, Grammar, Undo, Redo, Draw Table, dan lainnya. Oke, selanjutnya Title Bar. Title Bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen di atas dapat diketahui nama dokumen adalah dokumen 1. Kontrol jendela Windows Management. Windows Management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Terdapat 4 tombol, yaitu Ribbon Display Option, Minimize, Restore, Down, Maximize, dan Close. Ini biasanya ada di pojok kanan atas kalau dari kita yang melihat pengguna komputer itu tersebut. Kontrol jendela Microsoft Word. Poin kelima. 1. Ribbon Display Option. Display Option adalah perintah pada kontrol jendela yang berfungsi untuk menampilkan menyembunyikan ribbon. 2. Minimize. Minimize adalah perintah pada kontrol jendela yang berfungsi untuk mengalihkan Microsoft Word ke mode latar belakang pada taskbar. Ketiga, Restore, Down, Maximize. Restore, Down, Maximize berfungsi untuk membuat tampilan menjadi penuh
menjadi lebar, mengecilkan tampilan, restore down. Perintah ini mempunyai dua fungsi yang berubah-ubah sesuai keadaan tampilan Microsoft Word. Keempat, close. Close adalah perintah yang berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Tab Management. Tab Management adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Oke. Selanjutnya, scroll bar. Scroll bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman. Terdapat dua jenis scroll bar, yaitu horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser dokumen ke kanan atau ke kiri, sedangkan vertical scroll bar untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Ruler adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu dan dapat digunakan untuk mengatur indentasi paragraf atau margin penulisan. Terdapat dua ruler, yaitu horizontal ruler dan vertical ruler. Horizontal ruler adalah garis bantu dengan posisi mendatar, sedangkan vertical ruler bantu dengan posisi tegak. Oke. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang sejarah Microsoft Word dari pertama terbentuknya Microsoft Word, terciptanya Microsoft Word sampai sekarang yang kita gunakan. Siapa yang terkenal dengan Microsoft Word? Hampir semua orang di dunia yang mengenal komputer atau minimal duduk di bangku sekolah pernah menggunakan Microsoft Word sebagai alat bantu mereka untuk mengerjakan tugas, menulis berita atau artikel, dan berbagai kegunaan lainnya, memudahkan transaksi atau pembukuan seperti akuntan seperti itulah. Namun apakah setiap orang yang menggunakan Microsoft Word tahu kapan Microsoft Word pertama kali dibuat dan siapa yang menciptakannya? Nah, akan saya jelaskan di sini. Oke. Nah, Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober 1983. Seumuran orang tua saya kali ya. Waktu itu nama yang dimilikinya bukanlah Microsoft Word, melainkan Multitool Word. Nah, sebelum dipanggil Microsoft Word, namanya Multitool Word. Di awal perilisannya, Multitool Word hanya bisa digunakan untuk sistem Xenix karena waktu itu belum ada Microsoft Windows. Oke, berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, Multitool Word dikembangkan agar bisa digunakan oleh sejumlah platform lainnya, seperti komputer IBM, Apple Macintosh, komputer IT, NT Unix, Atari ST, OS, SGO, Unix, dan Mac OS. Perangkat lunak ini baru bisa digunakan untuk Microsoft Windows di tahun 1989. Selanjutnya, di tahun 1981 Microsoft memperkerjakan Charles Simonyi, pengembang Bravo, perangkat lunak pengolah kata pertama yang ada di dunia. Simonyi mulai mengerjakan pengolah kata bernama Multitool Word, dibantu oleh Richard Brody, bekas pegawai Xerox. Brody menjadi pengembang utama Multitool Word Tool di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini kita sedang menjelaskan sejarah Microsoft Word. Oke. Microsoft merilis Multitool Word untuk perangkat Xenix dan MS-DOS di tahun 1983. Nama ini kemudian disederhanakan menjadi Microsoft Word, tak seperti kebanyakan program MS-DOS lainnya saat itu. Microsoft Word didesain untuk digunakan dengan mouse.
kemampuan Word pada saat itu terbatas hanya pada kemampuan untuk melakukan undo, display text, bold, italic, dan underline atau dengan garis bawah. Oke, berikutnya. Word dengan cepat mengalahkan perangkat lunak pengolah kata lainnya. WordStar contohnya, karena memiliki tampilan yang sangat berbeda. Tahun demi tahun merilis versi 2 hingga 5 hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja. Oh, luar biasa. Di tahun 1985, Microsoft Word merilis Word yang bisa digunakan untuk perangkat macOS maksudnya. Sejak dirilis untuk perangkat macOS, perjualan untuk macOS lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di perangkat MS-DOS selama kurang lebih 4 tahun. Wah, luar biasa. Selanjutnya guys. Dan dinobatkan sebagai yang terbaik. Perilisan kedua untuk macOS jatuh di tahun 1987 dengan nama Word 3. Perilisan ini dilakukan untuk sinkronisasi antara pengguna macOS dengan DOS. Ini adalah pertama kalinya perbaikan dan fitur baru, diantaranya adalah implementasi Rich Text Format atau disebut RTF untuk pertama kalinya. Namun sayangnya implementasi RTF ini diiringi dengan sejumlah bug error. Namun beberapa bulan berikutnya Microsoft merilis versi 3.0.1 yang memperbaiki bug tersebut. Versi 3 ini dikirimkan secara gratis kepada pengguna Word 3 yang terdaftar. Oke, berikutnya. Di pertengahan tahun 90-an, Word di perangkat macOS tidak memiliki saingan berarti. Microsoft Word 5.1.1 yang dirilis pada tahun 1992 sangat populer. Sangat populer di kalangan pengguna komputer karena tampilannya yang elegan. Kemudian pengguna fitur-fitur yang sangat berguna. Banyak penggunaannya bahkan mengatakan bahwa Microsoft Word 5.1 adalah versi terbaik yang pernah dibuat oleh Microsoft Word. Oke, Word untuk Windows. Versi pertama Word untuk Microsoft Windows dirilis pada tahun 1989. Berbarengan dengan keluarnya Windows 3. Di tahun berikutnya, penjualan Word meningkat drastis dan Microsoft pun menjadi penguasa pasar untuk perangkat lunak pengolah kata untuk komputer IBM. Oke, selanjutnya. Dan di tahun berikutnya, pada tahun 1991, Word 5.5 dilepas ke pasar. Tampilan Word diperbarui menggunakan tampilan yang menyerupai aplikasi Windows lainnya. Di tahun yang sama, Microsoft mengembangkan sebuah proyek bernama Pyramid yang tujuannya merombak Microsoft Word secara total. Microsoft Word membuat dasar coding yang sama untuk Word versi Windows dan versi macOS. Oke, selanjutnya. Namun proyek ini kemudian ditinggalkan karena proyek ini akan memakan waktu yang sangat lama jika Word dibuat dari nol dibandingkan dengan mengerjakan ulang Microsoft Word yang sudah ada. Di Word versi 6 akhirnya dibuat dari codingan yang mengambil dari codingan Windows 2. Word 6 mengusung fitur auto correct, yaitu berfungsi mengoreksi pengetikan kata yang salah secara otomatis. Wow. Oke, berikutnya Word untuk Mac. Di tahun 1997, pas di tahun kelahiran saya, ternyata Microsoft Word untuk Mac. Microsoft membentuk Macintosh Business Unit, sebuah grup independen di dalam perusahaan Microsoft yang fokusnya adalah mengerjakan software yang ingin dirilis di perangkat macOS. Versi Word pertama yang berhasil ditelurkan oleh grup ini adalah Word 98. Oke, berikutnya
Word pada tahun 2001 yang keluar di tahun 2000 dilengkapi sejumlah fitur baru seperti Office Clipboard. Fitur ini memungkinkan pengguna Word untuk melakukan copy paste banyak hal dalam satu waktu. Word 2001 adalah yang terakhir dirilis oleh Microsoft untuk perangkat klasik macOS di perangkat yang lebih canggih, yakni macOS X. Microsoft merilis Word X. Oke, berikutnya, maaf. Word 2004 dirilis di bulan Mei 2004. Fitur yang ada di dalamnya adalah tampilan notebook layout yang memudahkan pengguna untuk menulis di Word. Dengan hanya menggunakan suara, Word 2008 yang keluar di bulan Januari tahun 2008, sepertinya sudah jadi kebiasaan Microsoft untuk menamai produk sesuai dengan tahun rilisnya. Dilengkapi dengan fitur Elements Gallery. Fitur ini bisa digunakan untuk memilih layout halaman dan memasukkan diagram dan gambar. Oke, berikutnya. Word pada tahun 2011 yang dirilis bulan Oktober tahun 2010 mengganti fitur Element Gallery dengan tampilan ribbon yang mirip dengan Office for Windows. Word 2011 dilengkapi dengan mode full screen yang membantu pengguna untuk fokus pada membaca atau menulis dokumen. Fitur-fitur yang disukai pengguna, ada banyak sekali fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah 1. Bullets and numbering. Fitur ini sangat memudahkan pengguna Word untuk membuat daftar dalam pengerjaan sebuah dokumen. Fitur ini juga membantu untuk penulisan nomor halaman secara otomatis. Kedua, password. Ada 3 jenis password yang bisa diaplikasikan pada dokumen Microsoft Word. 1. Password untuk membuka dokumen. 2. Password untuk memodifikasi dokumen. Dan 3. Password untuk membatasi pengeditan dokumen. Oke, mungkin dari saya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.